Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal pendirian Laboratorium Klinik Nur Hidayah. Kami yang beranggotakan Dena Aprilia Rosyandi, Puji Eka, Sri Sundari, dan Tik-Tik Rostika. Adapun yang melatar belakangi pendirian laboratorium tersebut yang merupakan bagian dari integral pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan, serta pemulihan kesehatan. Nah, dengan adanya program pendirian laboratorium tersebut, diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan dan screening penyakit dari gejala-gejala yang dirasakan dan mendapat kepastian diagnosa agar bisa membatasi ataupun dapat mengobati lebih dini. Nah, atas dasar itulah kami mengajukan permohonan bantuan pengadaan peralatan laboratorium atau pendirian laboratorium tersebut, mengingat kesehatan masyarakat dengan tujuannya adalah untuk menunjang sarana kesehatan yang lengkap. Untuk selanjutnya, kita beralih pada sejarah. Di dalam persaingan industri yang semakin maju, laboratorium selalu dituntut untuk melakukan perkembangan yang positif, sehingga laboratorium selalu berupaya memperbaiki diri dengan perencanaan strategi yang baik. Untuk itulah, Laboratorium Nur Hidayah yang bekerja sama dengan Klinik Pratama Nur Hidayah mengadakan pemeriksaan penunjang dalam mendiagnosis suatu penyakit. Untuk misi pendirian laboratorium tersebut yaitu menjadi laboratorium klinik dengan pelayanan yang baik dan bermutu sehingga berguna bagi masyarakat. Nah, untuk misinya di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan selalu meningkatkan mutu pelayanan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi karyawan. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terampil, cepat, teliti, dan ramah. Nah, untuk tujuannya yaitu memberikan pelayanan laboratorium yang baik dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Kita beralih pada aspek pemasaran. Untuk segmen pasar yaitu semua lapisan masyarakat, dan target pasarnya yaitu pasien rawat jalan yang datang ke klinik atau rujukan dari puskesmas ataupun juga dari tempat praktek dokter lainnya atau bidan. Nah, secara singkat saja untuk strategi pemasarannya melalui spanduk, brosur, dan sosial media. Nah, untuk analisa SWOT-nya ini terdiri dari beberapa yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatannya yaitu memiliki kualitas pelayanan yang bagus dan tentu bekerja berdasarkan SOP. Nah, selain itu juga ada letak bangunan yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat. Nah, untuk ancamannya yaitu persaingan harga dan kualitas yang ketat dengan laboratorium lainnya. Seiring berkembang zaman, semakin pula masyarakat yang tertarik dengan bisnis di dunia kesehatan. Secara garis besarnya saja, di sini ada aspek organisasi dan manajemen yang terdiri dari pimpinan yang bertugas untuk merencanakan kegiatan atau mengembangkan laboratorium tersebut. Nah, selain itu juga ada konsultan dokter yang bertugas untuk melayani pelayanan medis. Nah, kemudian ada manajer pelayanan yaitu untuk membagi-bagi tugas teknisi dan memantau semua kegiatan. Nah, selain itu juga terdiri dari ada administrasi yaitu yang berfungsi untuk mencatat pelaporan Selain aspek organisasi dan manajemen, di sini juga terdapat beberapa poin yang sangat penting dalam pendirian laboratorium. Nah, untuk kegiatan praoperasi bulan pertama kami melakukan survei pasar, menyusun rencana usaha, dan mengurus perizinan. Nah, untuk bulan kedua kami melakukan survei tempat usaha, survei peralatan usaha, dan pemasangan sarana penunjang. Dan untuk terakhir, bulan ketiga kami melakukan rencana pekerja, uji coba produksi, dan operasional.
Kita beralih pada aspek produksi. Nah, untuk produknya, produk layanan yang diberikan adalah pemeriksaan hematologi, kimia darah, urin, dan serologi. Nah, untuk proses produksi kita terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Nah, untuk bahan produksinya berasal dari manusia, yaitu darah, urin, feses, dahak. Nah, untuk kapasitas produksi dapat bersaing dengan laboratorium klinik lain karena pemeriksaannya cukup lengkap, pelayanan yang diberikan nyaman, tepat waktu, juga SDM selalu melayani dengan ramah karena menerapkan sistem 5S dan juga adanya tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Untuk aspek keuangan, di sini ada sumber pendanaan usaha yaitu milik sendiri. Nah, kemudian ada proyeksi keuangan dengan biaya investasi totalnya Rp46.500.000. Nah, untuk biaya peralatannya dimulai dari mikroskop, sentrifuge, fotometer, mikropipet, alat lainnya, kemudian dan hematologi analizer yang dengan total Rp68.000.000. Nah, kemudian di sini ada beberapa daftar nama barang habis pakai dengan total Rp7.400.000. Untuk manajemen keuangan, di sini ada beberapa poin penting, yaitu modal awal dengan total Rp121.990.000. Nah, untuk rencana anggaran dan pendapatan bulan ke-1 kita totalkan sebesar Rp11.900.000. Untuk biaya lain-lainnya dengan total Rp450.000. Maka dari itu, untuk total pengeluaran dimulai dari tenaga kerja, reagen, biaya lain-lain maupun free dokter pengiriman pada 10% dengan total Rp24.890.000. Nah, selanjutnya kita menganalisa pada keuangan. Untuk proyeksi pendapatan bulan ke-1 kita mengambil beberapa parameter, yaitu hematologi, serologi, kemudian kimia darah dan urin dengan total Rp72.000.000. Jadi, laba rugi per bulan pada bulan ke-1 dengan total laba neto Rp42.399.000. Setelah diperhitungkan dengan modal sendiri dan modal bersih, maka terdapat 2,8 atau sama dengan 2 bulan 8 hari. Jadi, modal dapat dikembalikan selama 2 bulan 8 hari. Setelah kami uraikan dari mulai aspek pendahuluan sampai aspek keuangan, maka dapat disimpulkan untuk analisa kelayakan usaha ada beberapa poin, yaitu poin pertama, untuk menerapkan pelayanan yang maksimal agar terwujudnya kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya, untuk mengutamakan kepuasan pelayanan laboratorium agar tercapainya kualitas dan kuantitas tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam menyampaikan penjelasan pendirian laboratorium tersebut. Kami ucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.